Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah ya, pagi hari ini saya sudah bisa melakukan jalan kaki ya. Hari ini saya bisa melakukan jalan kaki selama 1 jam ya. Alhamdulillah, walaupun ya sedikit dingin ya, tetapi cukup beringat, cukup mengeluarkan keringat. Saudara-saudaraku, beberapa hari ini kita ada satu yang sedang viral, yaitu seorang penulis novel ya, yang tentu sangat terdidik ya, karena saat ini juga sedang statusnya sebagai mahasiswa doktoral ya, yang menyampaikan tentang 5 mitos ya, yang menjadikan banyak orang tersihir ya dengan Joko Widodo ya sebagai presiden ya. Karena hari ini kan kita banyak berbincang-bincang tentang apa sih rahasianya ya, sehingga begitu banyak orang berpendidikan, begitu banyak orang berpengalaman ya, bisa logikanya dibolak-balik gitu ya, sehingga banyak hal yang orang bilang sesungguhnya tidak logis gitu ya. Nah, Oki Madasari ya, itu adalah yang menyampaikan ya 5 mitos Jokowi, sehingga banyak orang menjadi terbius ya, bahkan orang-orang pandai, orang-orang yang berpendidikan ikut-ikut terbius juga gitu ya. Nah, pada podcast hari ini, walaupun mungkin sudah mendengar langsung dari saudari ya, atau Ibu Oki Madasari, hari ini kita mencoba untuk ikut-ikut membahas hal yang viral ini. Barangkali dari para viewer di channel Lukman Effendi mungkin belum terinformasikan gitu ya, atau juga yang lain ya. Jadi mitos yang pertama adalah mitos bahwa Jokowi orang baik ya. Jadi orang baik, orang sederhana gitu ya, tidak macam-macam gitu ya. Bahkan kemudian juga dipersoalkan ijazahnya gitu ya. Jadi anaknya penjual martabak gitu ya. Jadi intinya adalah ketika mitos ini dihembuskan ya, kemudian ya, karena sudah dimitoskan sebagai orang baik, maka ketika ada hal-hal yang kurang baik ya, kita seringkali selalu tidak melihat Jokowinya, tetapi orang-orang di sekitar Jokowi. Jadi selalu nanti pendapatnya adalah Jokowi sebenarnya baik ya, yang tidak baik adalah orang-orang di sekelilingnya. Jadi inilah mitos yang didengungkan, dan kemudian sampai saat ini kan terjadi ya, sehingga banyak orang dalam bahasa lain cinta buta terhadap Jokowi gitu ya. Jadi sudah susah untuk mengkritisi ya, karena sudah dimitoskan sebagai orang baik, orang sederhana gitu ya. Kemudian menurut Oki Madasari ya, mitos yang kedua bahwa setiap orang bisa berkompetisi gitu ya. Jadi kita kadang-kadang kemudian selalu melupakan proses ya. Ya, memang setiap orang bisa berkompetisi, itu kan memang betul gitu ya, setiap orang memang bisa berkompetisi ya. Tetapi persoalannya kan
ini kompetisinya ini jujur apa tidak ya, memakai jalan yang benar atau tidak gitu ya, jalur halal atau jalur haram gitu ya. Nah ini sekarang ini mencoba dibuang gitu ya, dan inilah yang bagi saya sebagai pendidik selalu mengatakan proses itu penting ya, dan soal hasil itu sebenarnya nanti, tetapi sekarang dibalik, proses tidak penting, yang penting hasilnya. Nah ini kan menjadi terbolak-balik logikanya gitu ya, sehingga ketika kita mengkritik sesuatu dari sisi proses selalu yang penting hasilnya gitu ya, dan slogan yang selalu disampaikan adalah setiap orang bisa berkompetisi gitu ya. Jadi mari kita selalu melihat kompetisi is okay, tetapi proses itu jauh lebih penting lagi, karena ketika kompetisi itu dilalui dengan proses-proses yang tidak benar, tentu saja nanti hasilnya ya tidak akan bagus gitu ya. Kemudian mitos yang ketiga yang disampaikan oleh Oki Madasari adalah mitos tentang pemimpin muda. Jadi sekarang ini selalu munculnya Gibran ya sebagai calon wakil presiden, itu sering dianggap ya mewakili kaum muda gitu ya. Lagi-lagi ya, apakah betul dia mewakili kaum muda ya? Jadi saya kira selalu kita harus melihat jangan hanya dari usia ya. Usia boleh muda, boleh tua, boleh menengah ya, tetapi lagi-lagi bagaimana prosesnya gitu ya. Lagi-lagi apakah kira-kira orang seperti saya ini bisa, jangankan menjadi calon wakil presiden gitu ya, menjadi kepala desa saja mungkin orang sering mengatakan sesuatu itu tidak mungkin gitu ya. Nah inilah yang sekarang ini terjadi gitu ya. Jadi hati-hati dengan mitos pemimpin muda ya. Kita memang harus terus mendorong generasi muda untuk tampil ya, tetapi tentu generasi muda yang jujur ya, yang prestasinya memang betul-betul dibanggakan dari prestasi-prestasi yang menjadi catatannya gitu ya. Kemudian yang keempat ya, menurut Oki Madasari adalah mitos pemimpin gemoy. Jadi sekarang lagi rame ya, Prabowo ini kan mau dibawa, lihat saja nanti ya kegiatan Prabowo ini ya isinya lucu-lucuan saja gitu ya. Tapi Indonesia ini bukan negeri yang lucu-lucu ya, dan kita tidak mencari pemimpin yang lucu-lucu, tetapi pemimpin yang betul-betul ada rekam jejak yang bagus dan punya masa depan yang bagus gitu ya. Nah kita kan mau dibawa ke hal-hal yang kelihatannya menyenangkan, tidak usahlah dipikir terlalu serius gitu ya, tidak bisa begitu. Jadi kita memang harus serius gitu ya, memilih seorang pemimpin tertinggi di Republik negara yang besar gitu ya. Seperti dikatakan Jokowi juga kan, hati-hati memilih pemimpin gitu ya. Jadi memang harus hati-hati ya, jangan kita terlena dengan hal-hal yang sekedar menyenangkan sesaat ya, tetapi menyengsarakan untuk masa depan yang lebih panjang gitu ya. Dan menurut Oki Madasari ya, mitos yang kelima adalah presiden netral ya. Jadi betulkah presiden netral ya? Jadi ini selalu didengung-dengungkan netral gitu ya. Tetapi harus kita lihat apakah netral ya dari proses pencawapresan anaknya sendiri, apakah itu netral itu. Jelas itu ada permainan di sana ya. Kalau tidak ada permainan tidak mungkin ketua MK ya Anwar Usman itu diberhentikan gitu ya. Jelas-jelas ya seorang ahli hukum, dan ini formal legal bahwa ada pelanggaran kode etik berat ya terjadi di sana, dan pelanggaran itu tentu ada kaitannya dengan anak seorang presiden gitu ya. Jadi jangan percaya ya, jangan mitos ini terus saja betul-betul mitos gitu, sesuatu yang tidak ada dasar sekali gitu ya. Istilahnya pendapat umum saja ya sudah
Nah, harusnya ini malah mundur gitu ya. Gitu. Jadi, nah ini yang memang harus kita terus suarakan ya, karena kalau kita terlena, akhirnya kita itu betul-betul dibolak-balik logika kita sebagai manusia gitu ya. Jadi itu 5 mitos yang disampaikan oleh Oki Madasari yang menjadikan akhirnya banyak orang kemudian terbius dan banyak akal sehat kita kemudian tergerus ya. Jadi mari kita kembali ke akal sehat kita ya, mudah-mudahan kita ke depan mendapatkan pemimpin yang lebih baik gitu ya dari yang ada sekarang ini. Sekian podcast untuk pagi hari ini. Tetap semangat, sehat fisik, sehat mental, sosial dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.